Alhamdulillah, hamba Allah dimanapun berada, kita pada kesempatan kali ini dipertemukan Allah Subhanahu Wa Taala bersama guru kita Ustaz Saiful Islam Mubarak, dan bersama juga ada Ustaz Agus. Alhamdulillah bisa bergabung sama di tempat ini untuk sama-sama kita bertanya kepada Ustaz berkaitan dengan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya kita harus tahu sebetulnya itu bagaimana dalam melaksanakannya, menjalankannya, kemudian menyikapinya. Nah, ini ada ya sahabat kita berinisial TS. Dia bertanya kepada Ustaz, Pak Ustaz, kalau qobliyah sama ba'diyah Jumat itu ada hadisnya atau tidak ya? Silahkan kepada Ustaz untuk langsung. Kali Ustaz Agus punya dalilnya Ustaz. Ya, perlu dipahami sebelum dijadikan sebagai istilah. Pahami dulu apa arti secara bahasa. Qobliyah itu dari qobla, sebelum. Jadi setiap sholat sunat yang dilakukan sebelum fardu itu qobla itu. Apapun gitu. Kalau qobla jadi qobliyah. Apapun namanya, prakteknya qobliyah itu. Demikian juga setelahnya sholat Jumat, sholat sunat, mau disebut ba'diyah ataupun enggak, prakteknya itu ba'diyah itu. Hanya saja kebanyakan orang itu suka pakai judul. Suka terganggu dengan judul. Ya. Jadi seperti umpamanya kan kita saksikan dalam praktek salat Jumat di setiap masjid. Orang masuk salat sebelum waktu azan tiba. Betul. Terus salat. Ketika ditanya, "Bang, ini salat apa?" Biasanya bacanya salat intizar. Nama intizar itu dari mana? Rasul gak memberi nama intizar, sahabat juga enggak. Intizar itu fungsi. Mengisi Fungsi sholat, menunggu datang imam naik mimbar. Nah, kita sholat. sana ya. Akhirnya jadi nama itu. Bahkan muncul suatu keputusan, gak ada qobliyah Jumat yang ada intizar. Itu juga prakteknya. Sama. Intizar nunggu datangnya imam naik mimbar. Qobliyah adalah dilakukan sebelum Salat Jumat. Itu qobliyah namanya. Nah, mungkin yang sering menjadi masalah serius bila sudah tiba waktu zuhur dan azan lalu salatkan gitu. Ya, itu gimana Ustaz? Itu yang sering jadikan pembahasan. Ya. Ya, kalau kita kembalikan kepada asal bahwa setelah azan menuju iqamah ada waktu untuk sholat, itu hadis Bukhari itu. Baina kulli azan ini sholat. Itu umum itu. Jadi kalau kita berpegang kepada dalil yang umum ini, ya kapanpun setiap habis azan menuju iqamah, kalau mau sholat silakan saja. Hanya ketika memang diberi nama qobliyah, muncul pertanyaan, emang ada qobliyah Jumat? Itu yang menjadi masalah. Seperti hanya umpamanya sebelum sholat asar, habis azan asar, sebelum iqamah, ini muncul masalah. Gak ada qobliyah asar, gak ada qobliyah maghrib, gak ada qobliyah isya. Langsung. Bagaimana terkait dengan hadis yang tadi? Baina kulli, pakai kulli. Ya, setiap. Baina kulli adzanain salah. Antara sejak azan menuju iqamah disebut dua azan. Bahasa dua azan itu artinya bukan azan dalam artian yang sama. Sebagaimana dalam Al-Quran ditemukan al-masyriqain, al-maghribain, dua timur, dua barat, bahkan yang lebih sering lagi terdengar walidain, dua yang melahirkan. Dua orang laki-laki yang melahirkan. Itu nggak mungkin itu. Ya. Kalau mau diartikan apa adanya. Karena walid itu adalah sifat untuk laki-laki, isinya perbuatan wanita. Walidah. Walada yalidu melahirkan. Tapi walid bukan walidah, itu laki-laki. Jadi kalau walidain, dua orang laki-laki yang melahirkan. Kan nggak mungkin, makanya diartikan ayah, ibu, atau kedua orang tua.
Nah, masyriqain 2 timur, maghribain 2 barat, adzanain 2 kali azan. Maknanya azan dan iqamah. Jadi kalau kita kembali kepada dalil umum baina kulli adzanaini salatun, antara azan menuju iqamah ada salat, susah untuk kita larang orang yang mau salat pada waktu itu. Setelahnya tiba waktu zuhur, sebelum imam naik mimbar ada yang salat, kalau dilarang, kemudian orang berdalil, kata hadis baina kulli adzanaini salat, saya melaksanakan hadis ini, gimana coba? Kita tidak bisa menghalanginya. Jadi dalilnya jangan berhubungan dengan qobliyah Jumat, jangan disebut qobliyah Jumat, itu saja. Kalau memang ada waktu. Ada waktu. Bila tidak ada waktu, langsung ketika memang seseorang naik mimbar dan langsung salam, langsung azan dan langsung khutbah, ya tidak ada waktu untuk sholat sunat, ya langsung kita ikuti apa yang dilaksanakan oleh imam dan khatib. Jadi kalau begitu, insya Allah tidak akan menjadi runcing masalahnya. Jangan sampai difokuskan kepada istilah, tapi kita ambil makna secara umum. Nah kemudian kalau ba'diyah itu sudah jelas. Setelah sholat Jumat, Rasul biasa suka sholat sunnah. Kadang-kadang di masjid, kadang-kadang di rumah. Kadang-kadang di masjid 2 rakaat, dilanjutkan di rumah 2 rakaat. Kalau itu mah tidak ada permasalahan, karena memang hadisnya jelas. Memang yang akan menjadi masalah itu kalau sebelumnya. Banyak masalah. Mungkin mau nambahkan, silahkan. Persilakan Ustaz. Gimana? Temuan di lapangan. Temuan di lapangan itu ya ada orang semacam memaksakan karena sudah terbiasa dengan bahasa qobliyah. Iya. Ya. Sementara beliau di perjalanan tidak memberikan kesempatan untuk sholat kan. Iya. Setelah azan langsung sholat. Tapi ada orang memaksakan untuk sholat. Ya sholat, kemudian khutbah berjalan, kemudian dia sholat sunnah. Itu gimana Ustaz? Nah kalau memang sudah khatib imam naik mimbar, itu sudah jelas bahwa kita itu harus perhatian kepada materi khutbah yang disampaikan. Itu sudah tidak diragukan lagi. Bahkan terkait dengan peristiwa di zaman Rasul, ada orang yang terlambat lalu mau duduk, langsung disuruh berdiri untuk sholat. Itu kan bisa diartikan 2 tafsiran. Tafsiran pertama, betapa pentingnya sholat pas masuk masjid, jangan duduk-duduk. Sebab hadis lain menyebutkan la yajlisu ahadukum idza dakhala ahadukum masjid ya fala yaqudanna hatta yarka'a rak'atain atau fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Bila kamu masuk masjid, maka jangan duduk-duduk sebelum melaksanakan sholat. Berapa rakaat? Ya minimal 2 rakaat. Kalau enggak wajib ya sunnah. Nah kemudian pada waktu itu ada yang datang langsung disuruh sholat. Tapi penafsiran yang lain adalah, oh itu mah hukuman, biar nggak terlambat lagi, biar kelihatan sama yang lain. Tapi kalau buat yang terbiasa mah nggak merasa terhukum itu. Ya. Udah terbiasa terlambat. Jadi lebih menekankan kepada pentingnya sholat ketimbang sebagai hukuman. Sebab hukuman itu sangat relatif. Allahu a'lam. Ya temuan lagi kaitan dengan yang tadi. Jadi kadang orang tadi sebelum sholat itu menamakan, misalnya kayak tadi kan Ustaz, hadis yang tadi sholat tahiyatul masjid. Nah, kemudian nanti juga tambah sholat qobliyah juga. Nah, jadi itu nama-nama tersebut jadi kumpul, sehingga ketika sholat sebelum Jumat itu ada beberapa sholat, jadi termasuk banyak, yang belum duha. Jadi ada sholat duha. Kalau memang masih belum duhur kan, kemudian ada sholat tahiyatul masjid. Kemudian juga ada sholat syukril wudu. Kemudian sholat qobliyah. Jadi ada 4 penamaan sebelum sholat Jumat, begitu Ustaz. Kita sambung pada episode berikutnya insyaallah.